Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan tema tes bakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya N. Rose Erina, NPM 191442000057 dari kelas BK 4A3. Adapun yang akan saya jelaskan pada presentasi ini, yang pertama yaitu pengertian tes bakat, yang kedua differential aptitude test atau tes bakat pembedaan, yang ketiga the general aptitude test battery atau yang disingkat GATB, dan yang terakhir penggunaan tes bakat dalam program layanan bimbingan dan konseling. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian tes bakat. Adapun pengertian tes bakat menurut para ahli, yang pertama menurut F.S. Freeman, tes bakat adalah yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Adapun menurut R.S. Chauhan, tes bakat dapat didefinisikan sebagai suatu tes yang mengukur kemampuan potensi seseorang dalam suatu aktivitas dari jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Adapun pengertian bakat menurut para ahli, yaitu menurut Frank S. Freeman, bakat adalah karakteristik kombinasi indikatif kapasitas seseorang individu yang memperoleh atau dengan latihan beberapa pengetahuan khusus, keterampilan, atau serangkaian respon yang terorganisir, seperti kemampuan untuk berbicara bahasa, untuk menjadi seorang musisi, untuk melakukan pekerjaan mekanik. Adapun menurut Pudiartanta, bakat adalah kemampuan yang lebih menonjol atau istimewa pada seseorang. Misalnya, seseorang yang mampu bakat bahasa Inggris, maka Agloco sangat senang bahasa tersebut. Sangat mudah, murah, cepat mempelajarinya, sehingga cakap berbahasa Inggris lisan maupun secara baik tertulis. Nah, dari pendapat-pendapat yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa tes bakat adalah tes yang mengungkapkan bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai, sehingga akan lebih mudah mencapai hasil. Adapun tujuan diadakannya dari tes bakat ini, yang pertama ada untuk mengukur bakat atau kemampuan yang mungkin telah dikembangkan atau masih terpendam dan tidak dipergunakan. Yang kedua, dapat membantu seseorang untuk mengerti sesuatu yang mungkin dapat atau tidak dapat berhasil dikerjakannya. Yang kedua ada Differential Aptitude Test atau disingkat DAT, dikembangkan pada tahun 1947 dengan memandukan prosedur ilmiah dan prosedur pembakuan untuk mengungkapkan kemampuan atau ability pria dan wanita pada para siswa kelas 9 SMP sampai dengan siswa kelas 12 SMA atau SMK untuk tujuan bimbingan kependidikan dan bimbingan karir. Tes ini juga dirancang untuk memenuhi keperluan para konselor dalam membantu memberikan layanan bimbingan dan konseling, dan bagi para psikolog dalam membantu kliennya. Adapun yang termasuk dalam baterai differentiation aptitude test atau yang disingkat DAT adalah sebagai berikut. Yang pertama, penalaran verbal atau verbal reasoning. Yang kedua, kemampuan
angka atau numerical ability. Yang ketiga, penalaran abstrak atau abstract reasoning. Yang keempat ada kecepatan dan ketelitian clerical atau clerical speed and accuracy. Yang kelima ada penalaran mekanikal atau mechanical reasoning. Yang keenam ada relasi ruang atau speech relation. Yang ketujuh ada pemakaian bahasa atau mengeja, language use spelling. Yang terakhir pemakaian bahasa atau tata bahasa. Prosedur pelaksanaan dan penilaian tes bakat pembedaan. Yang pertama ada material tes, yang kedua ada langkah-langkah pelaksanaan tes, yang ketiga ada prosedur penilaian atau penskoran. Peranan tes bakat pembedaan dalam pemilihan program studi dan karir. Setelah para siswa memahami bakat-bakat yang dimilikinya berdasarkan profil hasil pengukuran tes bakat pembedaan yang diberikan kepada para siswa, maka secara langsung berperang sebagai bahan informasi yang bermakna dan akurat kepada siswa, terutama dalam membantu mereka mengambil jenis-jenis keputusan yang bersangkut paut dengan pemilihan program atau jurusan. Di SMA memilih studi sambung setelah tamat sekolah serta karir-karir yang perlu dipertimbangkan untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya yang ke C, The General Aptitude Test Battery atau yang disingkat GATB. Tes bakat baterai umum atau GATB adalah suatu tes yang berhubungan dengan jabatan yang berorientasi pada beberapa tes bakat baterai yang mengukur 9 bakat dalam 8 tertulis serta 4 perangkat tes. Penggunaan tes General Aptitude Tes baterai atau yang disingkat GATB. Hasil-hasil tes GATB itu bermanfaat dalam bermacam-macam hal untuk membantu konselor atau guru pembimbing dalam memberikan bantuan terhadap klien, terutama untuk pemahaman diri klien yang lebih mendalam dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan bakat-bakatnya. Yang kedua, menentukan di mana klien berada yang berhubungan dengan bakat-bakatnya dalam berhubungan dengan orang lainnya dalam angkatan kerja atau menggunakan norma-norma populasi pekerjaan umum. Selanjutnya, menentukan potensi bakat klien untuk jabatan khusus atau menggunakan norma-norma tes bakat baterai khusus. Yang selanjutnya, menentukan potensi bakat-bakat klien untuk mengelompokkan jabatan atau menggunakan norma-norma pola tes bakat jabatan. Yang terakhir ada menentukan potensi bakat klien dalam pendidikan dan pelatihan tertentu menggunakan semua norma yang telah dikemukakan dalam B, C, dan D di atas. Adapun karakteristik teknis tes bakat GATB ini ada 4, yaitu yang pertama ada kepraktisan, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada validitas, dan yang terakhir ada standarisasi. Selanjutnya ada penggunaan tes bakat dalam program layanan bimbingan dan konseling. Bakat atau kemampuan khusus sebagai potensi yang dimiliki individu siswa perlu sekali digali agar tampil dan dapat diaplikasikan dengan tepat sesuai dengan bidangnya. Hal ini penting sekali diterapkan khususnya dalam rangka program layanan bimbingan karir
Umumnya dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kemampuan individu siswa agar siswa mampu memahami dirinya atau pemahaman diri, terutama bakat-bakatnya. Dengan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, individu siswa akan mampu untuk membuat perencanaan dan keputusan karirnya di masa depan. Nah, baiklah, saya akan menyimpulkan dari pemaparan saya tadi. Kesimpulan dari isi makalah yang saya bacakan dapat disimpulkan bahwa tes bakat adalah tes yang mengungkapkan bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus. Tes bakat pembedaan adalah yang dibuat dengan maksud agar dapat mengukur kemampuan mental dari beberapa faktor, bukan hanya satu faktor saja, sehingga skor yang dihasilkan tidak pula hanya satu, akan tetapi ada beberapa sesuai dengan kemampuan yang diukur. Sedangkan tes GATB adalah tes bakat baterai umum atau GATB adalah suatu tes yang berhubungan dengan jabatan yang berorientasi pada beberapa tes bakat baterai yang mengukur 9 bakat dalam 8 tertulis serta 4 perangkat tes. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.